ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib di Masjid As-Siddiq, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal. Satu hal yang harus kita fahami, bahwa Allah Ta'ala menguji kita di dunia ini, ada yang halal, ada yang haram. Untuk dilihat siapakah yang mengambil yang halal dan siapakah yang melanggar yang haram. Di antara perkara yang haram yang menyebar pada zaman sekarang, urusan muamalah, urusan dunia adalah riba. Dan ini mari kita simak keterangan dari ayat Allah SWT, demikian juga dari hadis Rasulullah SAW tentang bahayanya riba. Maka Allah SWT berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Dikatakan di sini makan, bukan berarti kalau uang riba itu digunakan untuk beli baju lalu halal, bukan. Karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Maka yang lainnya disebutkan pula. Adapun orang-orang yang makan dari hasil riba, maka Allah menjelaskan la yakumuna, tidaklah mereka akan bangkit dari alam kubur mereka besok pada hari kiamat, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal massi, melainkan akan bangkit dari alam kubur. Orang makan riba ini seperti orang disentuh oleh syaitan, disebabkan karena kegilaannya. Mengapa dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari alam kubur seperti itu? Karena di dunia dia mengatakan, dzalika bi'annahum qalu, yang demikian itu mereka di dunia berkata, innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Maka tidak sama. Kalau orang jual beli, satu saat dia tidak beruntung rugi. Dan satu saat barang dagangannya tidak laku. Allah menghalalkan riba, sedangkan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, sedangkan Allah mengharamkan riba. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Jual beli banyak macamnya. Tapi jual beli yang tidak mengandung riba. Dan Allah mengharamkan riba. Maka Allah menjelaskan, faman ja'ahu maw'idatum mir rabbih. Siapa yang telah datang kepada mereka peringatan-peringatan tentang bahayanya riba ini, fantaha, lalu dia berhenti, tobat, falahu ma salaf. Maka tidak mengapa yang sudah lewat. Allah akan mengampuni.
ketika dia berhenti. Karena orang berhenti berarti dia tobat. Dalam satu ayat, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalmu yang baik itu akan menghapus dosamu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya di hadapan Allah. Namun apabila orang dia makan hasil riba dan dia tahu hasilnya itu masih ada, maka hendaknya dikembalikan kepada orang yang ia tahu bahwa yang ia rugikan fulan-fulan tersebut. Apabila dia tidak bisa mengembalikannya karena dia tidak tahu, maka hendaknya uang tersebut digunakan untuk perkara yang sifatnya bukan untuk maslahah, yaitu manusia tidak, tetapi maslahat jalan. Seperti memperbaiki jalan atau yaitu WC dan juga selainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Wa man 'ata, barang siapa yang dia setelah datang keterangan ini mengulangi lagi dia muamalah dengan riba ini, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka ini adalah penduduk neraka yang mana mereka itu kekal selamanya. Ini bahayanya orang bermuamalah dengan riba. Selanjutnya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, guru besarnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan beliau ahli fikih yang terkenal, punya kitab yaitu Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Beliau mengatakan, karena mereka di dunia ini mencari harta dengan cara yang keji. Ya. Karena mereka di dunia ini mencari harta dengan cara yang keji, seperti orang gila. Mereka akan disiksa oleh Allah Ta'ala di alam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita pasti akan mati sebagaimana yang telah mendahului saudara-saudara kita. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan bisa bangkit dari alam kuburnya, melainkan seperti orang yang dipukuli oleh syaitan, pingsan dan gila. Yang demikian itu sebagai siksaan, balasan bagi orang yang menyamakan jual beli dengan riba. Ini ringkasan dari keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang bahayanya riba. Baik, sekarang kita membahas riba itu apa. Karena riba itu bahasa Arab. Kalau diambil dari kalimat bahasa roba yarbu, riba itu namanya tambah. Itu menurut bahasanya riba itu tambah. Tapi tambahan dari yang haram. Dan itu bisa dilihat di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 439. Nah, kemudian makna dalam istilah banyak sekali, yaitu tambahan yang kita peroleh dari menghutangi uang. Jadi tambahan yang kita peroleh dari menghutangi uang. Atau menghutangi emas. Kalau emas adalah mata uang. Atau menghutangi yaitu perak. Atau menghutangi beras 1 kilo dilebihkan ketika mengembalikan 1 kilo 1 on, maka termasuk riba. Demikian juga menghutangi kurma. 1 kilo harus kembali 1 kilo. Demikian juga menghutangi garam. Ini diantara yaitu riba yang menyebar yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita baca. Nah, adapun menurut istilah syar'i, pembahasan riba menurut istilah para ulama sunnah lebih luas daripada pembahasan menurut bahasa. Pertama, dijelaskan oleh yaitu Al-Imam Al-Asfahani dalam kitabnya, riba itu pertama tambahan secara khusus yang haram. Tambahan yang haram secara khusus. Ini termasuk bagian daripada riba. Ya, namanya ada orang yaitu meminjamkan uang. Dipinjamkan 1 juta tapi dia mengembalikan 1 juta dengan tambahan beras 1 kilo umpamanya. Itu namanya tambahan yang khusus yang haram.
Maka ini termasuk bagian riba. Yang nomor 2. Kelebihan yang diambil bukan dari akad jual beli yang sah. Ya. Kelebihan yang diambil bukan dari akad jual beli yang sah. Ini disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Wasit. Ya. Kelebihan yang diambil bukan dari akad jual beli. Tapi kalau dari akad jual beli tidak mengapa. Ada orang dia membeli 1 kilo. Lalu dikasih oleh penjual ini tambahannya. Tidak mengapa. Tapi kalau kita mengurangi timbangan termasuk riba. Karena mengambil hak orang lain. Mengambil secara samar-samar atau sembunyi. Yang nomor 3 makna riba. Yaitu mengambil keuntungan dengan cara yang haram. Ini lebih luas. Mengambil keuntungan dengan cara yang haram. Ya menipu, menyuap, sama. Ya. Makanya beliau bersabda, laknatullahir rasi wal murtasi. Laknat Allah Ta'ala untuk orang yang menyuap dan yang dimau yang disuap. Jadi mengambil keuntungan dengan cara yang haram. Yang haram juga bisa mengurangi timbangan atau memalsu barang yang lain atau bohong, maka ini termasuk bagian daripada riba. Kemudian makna yang nomor 4, ini sebenarnya kembali kepada ahli tafsir. Tambahan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan. Nah, ya. Tambahan yang diperoleh dari uang yang dipinjamkan. Tapi kalau kita meminjamkan sepeda motor, lalu orang itu terima kasih kepada kita. Dikembalikan sepeda motor itu mungkin dengan membawa 1 kilo buah-buahan atau setengah atau dikasih duit anaknya tidak mengapa. Karena sepeda motor bukan barang riba. Tapi orang dia pinjam uang 1 juta, nah ini ya, mata uang, dhahab wal fiddah. Lalu dia membawa oleh sesuatu sebagai tanda terima kasih, yang dibawa ini adalah riba. Tidak boleh kita terima. Nah ini diantara hal yang dijelaskan oleh para ulama sunnah tentang masalah riba. Ternyata macamnya banyak sekali. Bukan hanya uang yang dipinjamkan lalu kita dapat kelebihan dari kita meminjamkan kepada teman itu. Tetapi ternyata mengambil sesuatu yang haram. Bahkan juga menjual barang yang haram. Termasuk bahkan riba. Karena tambahan yang haram. Sekarang macam-macam riba. Para ulama sunnah membagi riba ini ada 2. Riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl maknanya riba dengan melebihkan. Nasi'ah maknanya menambah karena yaitu penundaan pembayaran. Kita baca di sini. Riba fadl maknanya melebihkan penjualan barang. Yang ditimbang atau ditakar. Ya. Melebihkan penjualan barang atau yang ditimbang ditakar dengan jenis yang sama. Jenis yang sama. Jadi satu contoh. Orang menukar yaitu kurma. Ditukarkan dengan kurma yang lain. Dilebihkan riba. Karena ini kurma, ini kurma. Jadi dia ingin membeli, ya ingin kurma yang baik. Dia punya kurma yang lain. Ditukar dengan melebihkan riba. Maka caranya bagaimana? Dijual dulu. Kurma yang tidak kita senangi ini. Lalu setelah itu sudah berupa uang. Lalu kita belikan tidak mengapa. Karena uang dengan kurma beda. Ini harus kita pahami. Demikian juga orang hutang beras. Beras termasuk bagian daripada riba. Ketika kita melebihkan beras itu, ketika kita membayar riba, sekalipun beras itu yaitu beda kualitasnya. 1 kilo dikembalikan 1 kilo. Ya.
Ini barang riba yang harus kita fahami. Demikian juga orang mengembalikan garam, yaitu utang garam. Ini termasuk benda-benda riba. Apabila dia hutang garam itu 5 biji, terus dikembalikan 5 biji lebih, kelebihannya adalah haram. Dan nanti akan dijelaskan yaitu masalah dalilnya. Kita kembali rumusan dari kalangan para ulama dulu. Yang nomor 2, riba nasi'ah. Jadi riba fadl. Tukar menukar barang riba dengan melebihkan. Sekarang riba nasi'ah. Nasi'ah namanya menjual barang yang sama jenisnya. Ya, menjual barang yang sama jenisnya atau lain jenis dengan melebihkan timbangannya atau melebihkan takarannya. Karena apa? Tertunda pembayarannya. Karena tertunda pembayarannya. Seandainya tidak tertunda, tidak dilebihkan. Satu contoh, namanya ada orang yang dia satu saat hutang beras. Dia hutang beras itu sampai 3 tahun baru dibayar. Nah, hutang beras 5 kilo. Ya namanya orang hutang. Beberapa tahun baru dibayar. Nah, maka orang yang menghutangi ini, dia menuntut dulu saya menghutangi kamu beras itu harganya sekian. Sekarang sudah naik harganya sekian. Maka kamu harus membayar nilainya. Bukan 5 kilo lagi, tapi harus dibayar harga sekarang. Dan ini namanya riba. Nah ini harus kita pahami. Hutang beras ya kembali beras. Walaupun beda berasnya tidak mengapa. Karena itu nilainya namanya beras. Barang riba. Nah kemudian riba ini termasuk dosa yang besar. Yang harus kita pahami. Bukan seperti dosa-dosa kecil yang lainnya. Makanya tadi Allah Ta'ala menjanjikan dengan ayatnya, yaitu ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tidaklah orang masuk neraka yang kekal, melainkan karena itu dosa yang besar. Ada pendalil bahwasanya riba ini termasuk dosa yang besar. Allah berfirman di dalam yaitu surat Al-Baqarah 279 dalilnya. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, jika para pemakan riba ini tidak mau segera meninggalkannya, masih tetap menjalankannya setelah diingatkan oleh Allah Ta'ala, fa'adhanu, beritahu kepada mereka. Birhabim minallah, Allah akan memerangi. Wa rasulihi, dan juga Rasulullah SAW akan memerangi. Tidaklah Allah Ta'ala dan Rasulnya memerangi, melainkan karena itu dosanya besar. Allah Ta'ala memeranginya, pelaku riba akan dihancurkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan hasil riba. Walaupun banyak. Dan itu sudah banyak fakta atau bukti berapa banyak pengusaha ya tokonya disegel, rumahnya tidak boleh dipakai karena apa? Karena muamalah dengan riba. Maka Allah Ta'ala tidak menyelisih dari ayatnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan hasil riba, tetapi Allah akan menambah pahalanya, menambah duitnya orang mau bersedekah. Nah, kemudian juga dijelaskan pula wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu mau tobat dari unsur riba, muamalah riba ini, maka falakum ru'usu amwalikum. Hartamu yang pokok yang kamu pinjamkan itu ambil. La tadlimuna wa la tudlamun. Jangan kamu mau dikurangi. Dan jangan kamu mau ditambahi. Kita menjamkan 10 juta, ya 10 juta. Sekalipun 10 tahun baru dibayar. Karena kita menolong saudara kita besar pahalanya.
lebih besar pahalanya daripada kita menolong saudara kita. Karena ada satu hadis, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Ya, kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita lebih banyak. Makanya manusia itu kalau berpikir dengan pahala insya Allah tenang. Tapi kalau mata manusia itu hanya mata duit, setiap sekali sesuatu yang diperhitungkan laba terus. Orang mukmin lain. Allah Ta'ala mensifati orang mukmin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan takwa. Tahu saudara kita tidak mampu, miskin, pinjami. Ya. Tahu saudara kita yaitu perlu bantuan, bantu. Karena Allah Ta'ala akan membantu, menolong orang yang menolong saudaranya. Adapun dalil yang lain menunjukkan bahwasanya riba ini dosa yang cukup besar. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. La'ana maka melaknat. Ya melaknat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana laknat itu doanya beliau kepada orang melakukan riba. Ya Allah, jauhkan dari rahmatmu orang yang bermuamalah dengan riba. Dan doanya beliau dikabulkan. Karena beliau adalah utusan Allah. Ini menunjukkan besarnya dosa. Setiap dosa yang ada laknat besar. Laknatullahi ar-rasi wal murtasi. Laknat Allah Ta'ala bagi yang menyuap dan yang mau disuap. La'anallahu man awa mukhtisan. Allah melaknat orang yang membantu kebid'ahan. La'anallahu al-mutakhannisina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat wanita yang pakaiannya seperti laki-laki dan laki-laki yang meniru seperti wanita. Nah, ya, banyak laknat-laknat ini yang harus kita fahami. Maka beliau menjelaskan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba. Beliau Rasulullah SAW mendoakan jelek, mendoakan laknat, mendoakan dijauhkan rahmat orang yang makan riba. Wa mukilahu dan yang ngasih riba. Wa katibahu dan sekretarisnya. Wa syahidaihi dan dua saksinya. Kulluhu wa qalahum sawa. Semuanya sama. Yang harus kita fahami, walaupun sekarang sudah beredar ke sana kemari riba, tapi kita harus waspada. Karena kita akan meninggal dunia. Hidup sederhana. Dengan kita menjauhi riba nikmat. Daripada mewah tapi ada hasil riba, yang mana harta itu akan membakar dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya riba dosa besar. Berikutnya juga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang sahih. Dirhamun minar riba. Satu dirham itu yaitu 1 gram perak. Yang diperoleh dari sebab riba. Ya'kuluhur rajulu, dimakan oleh orang itu. Dimanfaatkan untuk hidup setiap harinya. Wa huwa ya'lam, sedangkan dia tahu itu hasil riba. Asaddu min sittatin wa salasina zaniyah. Maka dosanya lebih berat daripada berzina 36 wanita. Naudzubillah min dzalik. Ya, 1 dirham ini. Bagaimana kalau 1 juta? Dan bagaimana kalau ratusan juta yang diperoleh dari riba? Makanya semuanya muamalah, walaupun negara yang lain bermuamalah dengan riba mesti hancur. Karena Allah sudah berjanji yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan hasil riba. Ini menunjukkan dosa 1 dirham ini. Yang dia makan dari hasil riba, dia tahu. Kalau dia tidak tahu, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Sedangkan dia tahu, maka minimalnya dia seperti orang yang melakukan dosa berzina 36 wanita. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk dosa besar pula.
riba ini beliau mengatakan ar-riba salasun wa sab'una baban. Pintu riba itu 73 lebih. 73 pintunya. Jadi lorongan yang masuk ke riba ini 73 lebih. Aisaruha yang paling ringannya. Paling ringannya yaitu dosanya riba ini ayyangkihar rajulu ummahu. Mengumpuli ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Rawahul Hakim, hadis ini Hakim, diriwayatkan Imam Hakim dan juga disahihkan oleh Albani. Ya, ini keterangan-keterangan yang harus kita pahami, walaupun toh orang awam ya tidak peduli, tapi kita sebagai orang Muslim yang tahu hukum supaya kita menjauhinya. Dan apabila dulu pernah melakukan, kita istighfar tobat. Ketika masih ada hartanya, kita kembalikan kalau orangnya kita jumpai. Kalau tidak, kita manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya yaitu yang rendah seperti bangun WC atau paving, ya memperbaiki jalan boleh, kot-kot boleh karena itu dari hasil yang haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seorang anak paman beliau mengatakan, yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan hasil riba, maknanya siapapun yang bersedekah, yang beramal, yang diperoleh sedekah itu dari riba, Allah Ta'ala menolaknya. Tidak akan diterima. Nah ini harus kita pahami. Karena ada suatu hadis, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Bahkan satu saat dosanya pula, yaitu terhalangi pula. Kecuali dia mau tobat. Dan juga dijelaskan oleh yang sahabat Ibnu Abbas, apabila haji, maka hajinya tidak diterima. Kalau itu hasil dari riba. Bukan dari hasil riba saja. Ada orang haji, dia menipu hartanya orang. Dia mengurangi haknya orang, padahal itu mestinya haknya si dia. Atau menjual barangnya orang. Atau menipu yang lainnya, maka tidak sah amal ibadahnya. Dan itu ada hadis. Yang mana Rasulullah SAW pernah menjumpai orang pepergian jauh. As'asa wa aghbara. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, terkusut rambutnya karena perjalanan jauh. Berdebu kakinya. Wa rafa'a yadayhi. Ngangkat tangannya ke langit. Dan betul. Ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Allah, wahai Allah. Betul. Dia yakin Allah Ta'ala di atas. Tetapi beliau mengatakan wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dimakan dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haramun. Minum yang diminum dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haramun. Baju yang dipakai dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil harami. Dan dikasih makan keluarganya dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana bisa diterima doanya? Nah, ya. Ini perlu kita pelajari, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan hadis itu masyhur. Jadi kita ini bukan hanya sekedar bagaimana beramal. Walaupun ikhlas kita beramal. Cocok dengan sunnahnya beliau. Tapi kalau hasil dari yang kita makan ini haram, tidak diterima. Makanya orang Yahudi itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Amal ibadahnya ikhlas dia. Dan juga beramal soleh. Juga sholat mereka. Juga membantu yang lainnya. Tapi mereka ini hancur amalnya tidak diterima. Karena kesyirikan yang mereka kerjakan. Waqalatil Yahudu Uzair ibnullah. Ya. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Itu syirik. Karena Allah berfirman, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, lebur semua amalmu. Ini perlunya kita menjaga amal. Dijauhkan, kita harus menjaga kesyirikan. Menjaga kebid'ahan, karena bid'ah pun juga tidak diterima amalnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada tuntunan kami, maka ditolak.
Demikian juga dari hasil-hasil yang haram. Oleh karena kita jumpai memang berat orang-orang mencari rezeki yang haram ini untuk berinfak. Biasanya untuk keduniaan yang berlebih-lebihan. Tapi untuk yang baik enggak. Karena dalam fitrahnya Allah menjadikan amal itu akan diterima apabila dari hasil yang halal. Kemudian dijelaskan di sini bentuk-bentuk muamalah riba. Nah, ya. Apa saja yang termasuk riba ini? Ya, harus kita ketahui di kalangan masyarakat ini. Pertama, membeli makanan atau membeli barang. Makanan itu kita kita beli di warung itu. Kita bungkus. Nah, kita bermaksud membeli makanan itu mau kita jual kembali. Tapi untuk memudahkan yaitu hubungan. Saya titip di sini ya, makanan saya jual, saya beli dari kamu sekian. Dan nanti dihubungi orang, kamu butuh makanan ya? Iya. Nah, makanan itu bukan diambil dulu. Kalau dia diambil dulu lalu dijual tidak mengapa. Tapi ketika dia menetapkan makanan di situ walaupun sudah dibeli. Tapi pembeli yang keduanya harus mengambil dari tempat itu riba. Nah, demikian juga orang dagang. Ya, pedagang besar. Yang punya pelanggan-pelanggan ke sana. Dia dealernya sudah. Jual di sana, beli. Tapi belum diangkut barang itu ke tempat toko dia. Dijual kepada orang lain tentunya dengan mengambil untung riba. Dengan dasar hadis yang perlu kita pahami bersama. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ini yang harus kita pahami. Para pedagang, para pengusaha. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. Dan juga yaitu pamannya Abdul Muthalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, beli makan boleh, fala yabi'hu, jangan dijual makanan yang kita beli itu hatta yakbidahu, sehingga diambil dulu. Jadi kalau kita beli makanan, kita ambil, kita jual, kita ambil untungan, tidak boleh, tidak mengapa, boleh. Jadi harus kita lepaskan dulu dari tempat pembelian. Kita bawa pulang. Berkata Ibnu Abbas, ya, yaitu Ibnu Abbas Abdullah, nama bapaknya bukan tadi, yang nama bapaknya Abbas, itu paman beliau yang masuk Islam. Berkata Abdullah Ibnu Abbas, wa aksibu kulla syai'in bimanzilati ta'am. Dan saya saja semua barang yang dibeli, kalau kita mau menjual pada orang lain harus pindah dari toko itu dulu. Semen kita beli, kita angkut dulu ke tempat kita. Ya. Demikian juga peralatan yang lain kita beli, kita angkut dulu ke toko kita. Atau yang penting pindah dari tempat pembelian. Baru kita beli jual. Kalau masih dijual di sana, walaupun orang itu ridha, tetap riba. Mengapa? Ya ini hadisnya. Siapa yang membeli makanan atau barang yang lain, terus makan ditempatkan di situ, lalu dia jual, orang yang mengambil di situ, keuntungan yang ia peroleh adalah riba. Yang nomor 2, pegadaian. Nah, sekarang banyak pegadai di gambar timbangan yang adil. Timbangannya nggak apa-apa untuk gambar. Sekarang yang menjadi permasalahan hakikatnya pegadaian itu apa? Di antara bentuk riba yang merajalela di masyarakat ialah riba pegadaian. Jadi orang itu butuh duit, butuh uang. Umpamanya butuh 3 juta.
Lalu dia menitipkan barang berupa sepeda motor. Atau orang itu butuh uang 10 juta. Karena sangat butuh sekali untuk bangun rumah atau yang lainnya. Lalu dia menggadaikan sawahnya. Sawah ini. Nah, karena dia menggadaikan sawah, sawah ini digarap oleh orang yang menghutangi tadi. Ini riba. Dan banyak terjadi di desa. Hutangnya 5 juta, ya, karena tidak bisa membayar sampai bunganya 10 juta. Selagi belum bisa membayar, maka sawah itu dipakai terus. Inilah galaknya dan bengisnya, jijiknya orang yang bermuamalah riba. Kalau pas tepat waktunya membayar, tidak bisa didenda. Nah, padahal Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرٍ. Kalau saudaramu itu hutang kamu dan janji membayar, belum bisa membayar, maka kasih tempo sampai dia mampu membayar. Ya, ini perlunya kita boleh hutang, tapi hendaknya hati-hati. Karena beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhala'id daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Karena kebiasaan orang hutang itu ada dua. Satu, apabila mau hutang bohong dulu. Oh, saya ini sangat butuh ini. Nanti tidak lama lah aku akan kembalikan 3 hari 4 hari ini loh. Janjinya saya punya arisan. Nah, ya, 2 hari lagi saya akan mengambilnya. Ternyata meleset dia. Nah, orang dihutangi ini dia juga marah pula. Baik, enggak apa-apa. Kamu bisa menunda, tetapi kamu ketika berjanji 1 minggu tidak dibayar, tambahi sekian persen umpamanya. Nah, ini juga termasuk bagian daripada riba. Ya. Atau orang itu dia tadi menggadaikan sepeda motor, dia dapat uang 3 juta. Sepeda motor ini lalu dipakai oleh orang yang meminjami tadi. Ke sana kemari, bahkan juga disewakan. Nah, ini bagian daripada riba. Tidak boleh. Karena sepeda itu sebagai jaminan. Kalau dia tidak bisa membayar, itu akan dijual. Ya, kalau masih tertunda, bukan berarti dia harus ditambahi bunganya, tidak. Tapi dipanggil, ini gimana janjimu? Ya. Ketika orang yang meminjami tahu ini orang miskin, kita tolong dia. Ya, karena kita tahu orang itu orang miskin. Tapi kalau itu orang kaya sifatnya tidak membayar, bisa dipakai. Ini bisa diambil. Bukankah pernah beliau ada orang kelahi di masjid. Waktunya membayar hutang, belum dibayar. Ya, kamu punya apa? Dilihat oleh beliau orang hutang ini punya barang di rumah. Dijual. Dijual, dibayarkan kepada orang yang menghutangi. Kamu harus ridho. Ini yang punya ini hanya sekedar ini. Dijualkan oleh beliau, kemudian dibayarkan kepada orang yang menghutangi. Ini menunjukkan waliul amri. Hendaknya bertanggung jawab dalam hal ini. Ketika ada orang ribut masalah tengkar, masalah hutang, maka penyelesaiannya waliul amri yang muslim. Barang yang ada disuruh menjual untuk membayar, yang tidak bisa membayar dibebaskan. Ini yang nomor 2. Berikutnya. Mengaitkan, dalilnya tadi tentang masalah pegadaian, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat. Nah, di sini dan kullu qardin, setiap utang jarra naf'an, yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, fahuwa riba. Maka ini termasuk bagian riba. Yang nomor 3, masalah riba, mengaitkan nilai piutang dengan harga barang. Nah, ya. Mengaitkan nilai hutang dengan harga barang. Contohnya begini. Ada orang 5 tahun yang lalu hutang 2 uang, yaitu
10 juta umpamanya, atau 1 juta lah. Nah 5 tahun yang lalu 1 juta itu bagi yang memberi hutang. Itu dulu kamu hutang 1 juta itu emas itu harganya 200 berarti 5 gram. Karena 1 juta. Terus kembali 7 tahun baru kembali. Nah begini saja ya. Kamu dulu hutang 1 juta itu nilai emas waktu itu 1 gramnya 200. Sekarang emas ini menjadi 400. Berarti harus dibayar berapa itu? 2 juta. Nah ini namanya mengaitkan nilai piutang dengan harga barang. Tidak boleh. Tapi kalau kita hutang emas harus kembali emas. Hutang emas 10 gram kembali 10 gram. Dan berupa emas. Tidak boleh berupa barang. Dan tidak boleh dilebihkan 10 gram itu tambahi pisang atau buah-buahan tidak boleh. Karena adz-dzahabu bidz-dzahab. Nah ini namanya mengaitkan nilai hutang dengan harga barang. Atau orang itu pinjam sepeda motor. Lalu mau mengembalikannya. Nah ya dulu kamu pinjam ini sepeda itu harganya sekian. Sekarang sudah naik. Tidak boleh. Ini orang yang hanya berpikir masalah ingin merugikan orang. Yang nomor 4. Tukar tambah emas. Nah, ya. Ini biasa orang yang dia punya emas. Emasnya 20 karat. 24 karat. Tapi dia tidak senang dengan kalung itu. Kalung ini yaitu sifatnya 3 gram. Yaitu emas. Mau ditukarkan ke toko emas. Dengan cincin 3 gram. Itu mestinya harus sama. Karena apa? Nilainya ini 3 gram, ini 3 gram. Dan harus seketika. Tidak boleh diambil besok. Saat menukar kalung yang 3 gram ini boleh ditukar dengan yaitu cincin 3 gram. Saat itu ditukar, saat itu diambil. Kalau sampai pengambilan besok, hukumnya riba. Atau orang ini Pak, ini karena Bapak ini punya kalung inginnya yaitu cincin maka harus nambah. Nah, ya. Nah, tambah ini riba. Ya, karena sama karatnya, walaupun sudah lama sama karatnya. Dan itu jual emas. Nah, caranya bagaimana? Kita jual dulu kalung yang 3 gram ini di tempat yang lain. Ya. Kemudian hasil penjualan itu, lalu kita mau belikan cincin tadi. Di tempat itu tidak apa-apa. Tapi jual dulu di tempat yang lain. Tidak boleh dijual tempat itu. Karena itu sama tukar. Dijual tempat yang lain, lalu kita belikan ke tempat yang lain. Boleh, walaupun toh harganya lebih mahal. Karena kita menukar uang dengan emas. Bukan emas dengan emas. Ini perlu difahami. Dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adz-dzahabu bidz-dzahabi. Emas yang ditukar dengan emas. Satu ini benda riba. Yang nomor 2, wal fiddatu bil fiddati. Perak dengan perak. Wal burru bil burri. Gandum dengan gandum. Kalau bahasa kita beras. Wasyairu bis syair. Syair maknanya yaitu macam beras yang lain. Wasyairu bis syair maknanya beras dengan beras. Wattamru bitamri, kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Yaitu benda riba yang disebutkan oleh beliau. Emas dengan emas, perak dengan perak, ya beras dengan beras, gandum dengan gandum, entah itu ketan sama za, ya, atau beras merah, ya dengan beras merah umpamanya. Kemudian juga kurma dengan kurma dan juga garam dengan garam. Apa kata beliau? Masalan bimasalin, harus sama. Sama timbangannya. Sawaan bisawain dan harus sama pula bendanya. Ya dan biatin harus serah terima saat itu.
Serah terima saat itu. Ini cara kalau orang menukar emas dengan emas. Harus timbangannya sama. Ya. Dan juga takarannya kalau itu takarannya harus sama pula. Dan harus diambil saat itu. Tidak boleh besok diambil. Faman zata, barang siapa yang melebihkan. Kurma 1 kilo. Ya, ditukar dengan kurma yang gak bagus 2 kilo mamanya. Ya. Demikian juga berikutnya. Yaitu beras yang baik lalu mendapatkan beras yang tidak disenangi. Faman zata, barang siapa yang melebihkan. Awis tazata atau minta tambahan. Fakot arba, berarti dia telah mengambil riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Yang mengambil dan yang juga memberi sama dosanya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka para penjual emas atau yaitu penjual emas ketika ada orang mau tukar, beli dulu. Ya. Dibeli, kemudian dibelikan di tempat yang lain. Kalau menjual di situ boleh. Tapi kalau nanti membeli situ dengan harga yang beda tidak boleh. Karena sama dengan menukar. Jual di tempat yang lain. Sebagaimana beliau pernah sahabatnya punya kurma itu dari Khaybar. Kurma bagus sekali. Beliau menanya, ini kurma dari mana? Kok enak sekali? Katanya sahabat begini, wahai Nabi, saya punya kurma 2 karung. Lalu saya tukar kurma yang baik ini 1 karung. Tidak boleh kembalikan. 1 karung harus 1 karung karena kurma. Walaupun nilainya beda. Ajwa dengan kurma sukari. 1 kilo ditukar 1 kilo harus sama. Tapi kalau dijual dulu sukar ini untuk memberi kurma ajwa boleh. Karena sudah bukan kurma lagi yang ditukar. Tetapi mata uang. Ini bolehnya kita khailah. Bersiasat untuk jual beli. Yang hubungannya dengan riba. Kemudian nomor 5. Menabung uang di bank atau untuk memperoleh bunga. Ya, menabung uang di bank untuk memperoleh bunga tidak boleh. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Falakum ru'usu amwalikum la tadrimuna wa la tudlamun." Kamu harus mengambil uang pokokmu, jangan mengurangi dan juga jangan dikurangi. Para ulama membolehkan orang itu menitipkan uang di bank ketika dia khawatir atas kehilangan. Tapi tidak boleh mengambil keuntungan. Ya, karena dia itu. Cuma sebagian para ulama tidak membolehkannya kalau dia punya tempat yang lebih aman. Karena apabila nanti penitipan itu uang itu akan dikelola oleh mereka, nah, berarti yaitu tadi kullu qardin jarra manfa'ah fa riba. Inilah yang perlu kita fahami. Yang nomor 7. Nomor 6. Berhutang di bank atau orang lain dengan membayar bunga. Nah ini. Hutang di bank atau orang lain dengan membayar kelebihan. Nah ini saya diutangi sebagai perbuatan bagus kamu. Saya berterima kasih kamu mengutangi saya 2 juta. Ini saya kasih 2 juta tambah 50 ribu. 50 ribunya adalah riba. Tidak boleh. Dan fatwa ini dijelaskan oleh Lajnah Daimah kesepakatan para ulama Saudi. Walaupun toh itu tambahan itu sedikit. Karena namanya riba walaupun sedikit tetap riba. Nomor 7. Bagi orang yang hutang jatuh tempo membayar. Orang yang hutang jatuh tempo membayar. Kamu hutang pada saya janjinya 1 sepekan. Nah ketika 1 pekan bisa membayar, tidak diambil keuntungan. Dah 2 juta kembalikan pada saya. Tapi kalau kamu belum bisa membayar, maka tambah 2 juta, yaitu 5 ribu umpamanya. 10 ribu. Karena tidak bisa membayar. Nah ini namanya riba. Karena Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ.
Kalau orang itu punya kesulitan, beri tempo sampai dia bisa membayar. Apalagi kalau kita tahu orang itu miskin sekali. Bahkan kalau kita bisa membebaskan sebagian itu lebih utama. Karena menolong orang fakir miskin itu besar pahalanya. Abghuni adzu'afa katanya beliau. Bawa orang-orang miskin itu. La tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kamu ditolong oleh Allah Ta'ala dan kamu mendapatkan rezeki. Melainkan karena sebab membantu saudaramu yang lemah. Nah, nomor 8. Hutang uang lalu mengembalikan dengan memberi kelebihan. Ya. Hutang uang mengembalikan tidak tepat waktunya. Hutang uang lalu mengembalikan dengan melebihkan. Entah jajan untuk anaknya riba. Tapi kalau kita pinjam sepeda motor, ya, pinjam mobil, ya, kemudian pulang, ya kita ngasih oleh-oleh boleh karena mobil, sepeda motor bukan benda riba. Dan pinjam itu mungkin bisa juga bannya yang kalah atau yang lainnya. Atau orang tuh menyewakan sepeda motor, mobil, menyewakan tanah, menyewakan rumah boleh. Menyewakan uang tidak boleh. Karena menyewakan uang berarti menghutang. Ya, menyewakan emas tidak boleh. Kalau dia memang hutang emas, ya harus bayar emas sesuai dengan nilai emas itu dan karatnya. Tidak boleh melebihi. Nah, contoh lagi yang sekarang masih ngetren yaitu bai'ul inah. Bai'ul inah begini, ini pedagang. Ya. Ada orang miskin. Kalau orang miskin itu dia hutang duit sama pedagang ini tidak boleh. Nah, disiasat orang miskin saya butuh sepeda motor ini. Nah, kalau cash 15 juta. Kalau kredit 17 juta atau 18 juta. Dah, diterima. Berarti dia hutang 17 juta. Karena orang yang membeli sepeda motor ini butuhnya dia itu butuh duit. Bukan butuh sepeda motor. Lalu dijual kembali sepeda motor ini kepada penjual. Nah ini riba. Dengan harga mungkin hanya 15 juta saja. Sehingga dia harus membayar 17 juta. Ya, ini sering terjadi ketika hutang di toko kesulitan. Sudah, kamu butuh apa? Nah ini kalau kamu hutang, bayar sekian. Ya, kalau ini cash sekian, kalau yaitu hutang sekian. Baik. Setelah itu dia karena butuh duit, dijual kepada toko itu dengan harga yang murah. Itu namanya bai'ul inah. Ini kehancuran kaum muslimin. Tapi kalau dijual di tempat yang lain tidak mengapa. Dijual di tempat yang lain tapi dia tetap harus yaitu membayar sesuai dengan ketentuan yaitu pada penjual tadi. Menukar uang asing dengan uang rupiah dengan menunda pembayaran. Nah, ya. Menukar uang dolar. Tapi dah dolar ini ditukar dengan rupiah. Bisa saja diambil ya tidak boleh. Karena tadi hadisnya yadan biadin. Ya. Dolar ditukar dengan rupiah tentu rupiahnya lebih murah daripada dolarnya. Boleh asal serah terima langsung. Ditunda besok atau setengah jam atau saya mau pergi dulu mengambil anak saya tidak boleh. Harus diambil seketika. Karena ayatnya hadisnya tadi yadan biadin. Menukar uang baru biasanya mau hari raya. Nah, ya. Di dekat bank-bank ada tumpuan, ribuan, 5.000, 10.000. Ya. Nah bagi yang namanya orang senang dengan duit baru padahal nilainya sama. Ada dia duit 1.000 bagus sekali dia 100.000. Tapi harus membeli 100.000 tambah 5.000. 5.000-nya riba. Nah, dan inilah contoh-contoh masih banyak sekali yang perlu kita pahami di antara yang pokok yang kita harus pahami hal tersebut. Wallahualam. Barangkali ada yang ditanyakan silakan. Ada oh iya dan dulu. Lah.
La haula wala quwwata illa Allahumma rabbana Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan di sini. Kalau beli emas melalui telepon dulu. Nah, lalu ketemu baru yadan biadin. Bolehkah tidak boleh? Karena belinya waktu dulu, menerimanya belakangan. Demikian juga jual beli emas online tidak boleh. Karena dasarnya yadan biadin. Sawaan bisawain. Yaitu harus sama dan harus serah terima saat itu. Dan inilah banyak bangkrutnya pengarah pengusaha. Ya, syaratnya harus lihat barang itu. Berbeda kita dengan membeli yaitu keramik atau genteng yang kita sudah tahu kualitasnya dan pernah, dan itu sudah kita yang kemarin. Datangkan yaitu semen karena paham orang dan itu bukan barang riba. Tapi kalau kita beli barang yang kita belum jelas, walaupun online tidak boleh. Karena kita harus jelas barangnya. Tapi kejelasan itu kalau kita sudah tahu contohnya dan berjanji kalau contohnya seperti ini berbeda akan dikembalikan tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya.
Mm-mm. Eh? Eh. Mm-mm. Mm-mm. Haram. So, kalau rugi, kita rugi apa enggak? Nah, kalau mudharabah boleh. Mudharabah itu begini. Jadi segini aja, saya kan jangan kan tahu ke ahli saya ini ahli jual beli kambing. Gimana saya yang usaha fisik saya, nah ini bapak yang memodali. Nanti kalau sifatnya untung ya dibagi untung ini. Berapa persen untuk pekerja, berapa persen untuk pemodal. Kalau rugi harus rugi kedua-duanya. Makanya boleh. Tapi kalau dia meminjami kita uang lalu ini dapat untung saya kasih tidak boleh. Karena kita minjamin 20 juta ya harus kembali 20 juta. Tapi kalau akad kita mudharabah kerjasama. Ada satu orang yang ahli, yang satu lagi punya modal. Punya modal tidak bisa dia yaitu memutar uang. Dan ada teman yang ahli dan kita siko dengan orang ini. Orang ini jujur boleh. Jadi nanti kalau rugi ya harus rugi. Satu rugi tenaga, yang satu rugi ya, yaitu modalnya. Kalau beruntung ya dibagi sesuai dengan persyaratan yang ada, perjanjian yang ada. Dan itu harus ada waktu yang ditentukan. Makanya perjanjian mulai ini dan nanti usahanya apa. Jadi kita minjamin usahanya apa. Nanti usahanya kalau sudah sepakat usahanya dengan kita boleh. Kalau pokoknya saya mengeluarkan duit, ya kamu upayakan terasa apa yang nanti kalau saya punya untung saya dikasih. Kalau rugi ya rugi bersama tidak boleh karena barang dagangnya tidak jelas. Ya ini yang harus kita pahami. Nah, saya punya teman yang bekerja di bank, sudah sering kita nasihati tapi tetap saja tidak mau keluar. Apakah boleh kita anggap dia teman anak atau sohib kita, seiman atau semuslim? Kita itu wajib menasihati. Allah berfirman, wa ma'alaina illal balahul mubin. Surat Yasin itu. Tidak ada kewajiban kita melainkan untuk menyampaikan belaka. Kita menyampaikan itu sudah dapat pahala. Kalau mereka menerima besar pahala kita dan dia juga besar pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Kalau tidak dikerjakan, kita sudah dapat pahala. Karena kita menyampaikan yang hak. Wallahu alam. Ya. Dropship. Dijelaskan dulu. Saya masalah urusan perdagangan. Usaha. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh tidak gitu ya. Nggak boleh kan tadi kan harus serah terima. Iya, pertama tadi harus serah terima. Enggak, harus bareng diterima. Bareng diterima. Kalau duit saja masih mau hutang. Jadi barang, seperti tadi barang itu kita terima dulu, baru kita jual. Yang lain tadi ya. Mudha'afan. Iya. Oh iya. Ya itu.
Ya alladzina amanu la ta'kulu amwalakum gimana tadi coba? Mudha'afah. Sebelumnya ayatnya. Kulu amwal. La ta'kul riba ada apa mudha'afah. Wahai orang beriman, kamu jangan makan riba yang berganda. Dijawab oleh Allah Ta'ala, itu ayat turun belakangan. Ayat pertama turunnya masalah riba ayat dari surat Baqarah. Walakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka setelah turun ayat itu, ada afa mudha'afa tidak boleh, itu boleh, maka turun ayat berikutnya, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Jadi bukan berarti nanti kalau itu riba ini untuk bagi orang yang pengusaha. Tidak mengapa karena pengusaha. Ya, itu namanya tanmiyah untuk pengembangan modal. Itu yaitu rekayasanya orang jual beli. Walaupun untuk pengembangan modal atau yang lain tetap tidak boleh. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa dari riba. Dan itu ayat yang terakhir yang turun menghapus ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Nah, ada lagi yang mengatakan kalau sifatnya yaitu hutang ini untuk pengembangan modal, lalu yaitu nanti memberi upah hasil, tidak boleh. Boleh kita menghasil dengan cara tadi mudharabah. Satu tenaga, yang satu modal. Dengan persyaratan yang disepakati bersama, waktu tertentu, rugi harus pula rugi yang juga punya modal, karena yang mengerjakan juga rugi. Kalau untung juga dibagi sesuai dengan presentasi yang disepakati bersama. Wallahu a'lam. Ya. Maklar. Maklar dua macam-macam. Kalau menunjukkan barang. Ya. Dan dia bukan menipu. Saya bisa Pak mencarikan barang ini. Tapi saya minta upah. Tidak mengapa. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kita dititipi tolong belikan. Itu aman belikan. Jadi harus harga seperti itu. Cuma saya minta, ya karena saya membeli, saya pergi, saya minta ongkos sekian. Boleh, terang. Demikian juga sekarang banyak toko. Para bengkel datang. Ya, karena saya pernah rusak mobil saya di jalan. Ya namanya rusak ya, baju ini saya lepas, pakai kaos, pakai celana. Beli. Ditulis berapa ini? Kelakar dulu. Loh, gimana kok? Yang tadi kan dagangan ini biasanya kalau sekian 260 300. Notanya itu 300. Nah, saya baru tahu seperti itu. Wah, ini enggak benar. Jadi nanti dia memberitahu ini 300. Kalau dia ngomong ini saya beli sekian, ongkos saya sekian enggak apa-apa. Orang pergi baru dikasih ongkos boleh. Ya. Tapi kalau yaitu dia mengatakan harga sekian padahal itu bukan sekian, maka tidak boleh bohong. Itu bagian daripada riba. Nah, karena itu ya kita harus memberitahu. Pokoknya sudah segini, ini habis berapa gitu aja. Terangkan sama di situ. Kalau sudah habis berapa sekian ya sudah kita terima. Walaupun dia nanti mungkin lebih mahal membelinya atau lebih murah. Yang penting kita harus akad dulu. Ini saya memperbaiki habis berapa. Tapi Pak, nunggu Pak nanti berapa alatnya. Nah kemudian ditunjukkan notanya. Kalau nota itu bohong tidak boleh. Karena kita tidak boleh yaitu mengambil keuntungan dengan cara yang haram. Tapi kalau dia memberitahu ini saya pergi. Biasanya pergi ini sekian satu hari ini saya 200.000. Nah barang itu dijelaskan tidak apa-apa. Nanti kalau kita ambil ongkos, masang itu ongkosnya mahal tidak mengapa. Ini ongkosnya sekian. Beritahu dulu.
Ini ongkosnya sekian, ini penjual sekian. Nah, kalau itu sudah clear enak, jadi kita itu lapang. Nah, ini perlu difahami bagi orang yang sifatnya mau berusaha. Wallah alam. Gimana? Maklar tanah? Jadi tanah dibeli. Ya. Nah, setelah dibeli harus akad selesai dulu, selesai. Akad selesai. Jadi akad selesai, ini milik saya. Terus juga apa itu sertifikatnya sudah selesai semuanya, baru bisa dijual. Kalau dia masih membeli di situ belum selesai tidak boleh, karena itu haknya orang yang pertama. Jadi kita harus selesai dulu. Dan saya beli tanah sudah selesai semuanya, ini buktinya. Nah sekarang kamu beli berapa? Tapi kalau kita menawar orang, ya menawar orang kemudian ya kalau sekian bisa lah gitu. Ternyata kita belum bayar terus kita jual pada orang tidak boleh. Karena itu belum kita